Jangan manja. Tonton Pak Anies. Ya, tapi kalau bilang saya Pak Anies, Kita nggak mau. Antum sayang Pak Anies. Ya. kalau Anies saya sama Pak Anies ya, Iya. nggak bisa. Antum sayang Pak Anies. Kalau orang yang tidak Pak Anies, bukan. Bukan antum sayang Pak Anies. Kita nggak mau kita Pak Anies. Sebaiknya. Kalau kita masih Pak, Antum panitia atau bukan. pekerjaan hari ini, Ya, Kalau peserta udah diam. Jangan ngomong. Jangan iman dia sendiri kita berendera la ilaha illallah itu dengan HTI. Bukan. Kita nggak mau. Kita nggak mau. kita punya kita Anies. Udah diturunin. Kalau diturunin kita tetap di sini. Udah diturunin, silakan. Sekarang Izin bendera merah putihnya saja ya. Nggak usah diributin, takut. Nggak usah diributin. Pastinya makin kasihan Pak Anies. Bukan apa kasihan Pak Aniesnya. Pencapresan Anies memang ruwet. Di beberapa daerah ia ditolak karena beberapa alasan. Ada yang menolak karena Anies menggunakan politik identitas sehingga tidak mau wilayah yang akan dikunjungi akan terjadi seperti di Jakarta tahun 2016 silam saat ia melengsarkan Ahok. Misal saat rencana kunjungannya di tanah Papua ditolak tegas oleh pemuda adat Tabi Saireri. Mereka menilai kedatangan Anies Baswedan ke Jayapura hanya memainkan politik praktis untuk mencari dukungan jelang Pilpres 2024. Sebagaimana Anies Baswedan telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden atau capres. Padahal dalam kunjungannya Anies Baswedan juga berencana menghadiri peresmian kantor DPW Partai Nasdem Provinsi Papua di Jayapura. Tokoh pemuda adat Saireri Michael Sineri menilai kedatangan Anies Baswedan syarat dengan kepentingan politik praktis yang dimainkan. Ada juga yang menolak kedatangan Anies dengan alasan karena saat ini belum masuk masa kampanye dan Anies sudah sering melakukan kunjungan ke beberapa daerah, sehingga hal itu pasti ada kaitannya dengan kampanye. Misal tanggal 6 bulan 12 2022 yang lalu, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Mahasiswa Makassar menggelar aksi demonstrasi di depan kampus Universitas Muslim Indonesia UMI, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masa berunjuk rasa menolak rencana kedatangan Anies Baswedan di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Mereka menolak kedatangan Anies ke Sulsel karena dinilai memiliki muatan politis, khususnya terkait pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Padahal saat ini belum memasuki masa kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Menurutnya, kedatangan Anies memiliki muatan politis karena difasilitasi oleh relawan dan partai politik. Dia menyebut hal itu sebagai dasar bagi mereka untuk menolak kedatangan Anies di beberapa kota di Sulawesi Selatan. Setelah adanya penolakan kedatangan Anies di beberapa daerah, belum lama ini beredar juga video ketika ia melakukan orasi di depan para pendukungnya dan kedapatan salah saat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Komen pun bermunculan, salah satunya, ya wajar ia tidak hafal lagu itu karena ia orang keturunan Yaman yang masih menggunakan gelar Yaman dan belum mempribumi. Jadi bisa dikatakan Anies belum menjadi orang pribumi karena masih menggunakan marga. Bisa dikatakan juga Anies rasa kebangsaannya masih kurang. Padahal calon presiden yang diinginkan rakyat Indonesia adalah yang jujur, amanah, beragama Islam, dan orang pribumi Nusantara. Selain kriteria itu mungkin masih menjadi pertimbangan kebanyakan masyarakat. Dan yang belum lama ini juga ada video Anies pidato soal batik dan dianggap melecehkan karena kata Anies dalam pidato itu, batik dahulunya dipakai di bagian bawah tapi sekarang malah dipakai di atas, misal untuk baju. Itu namanya pelanggaran, kata Anies waktu itu. Tapi saat dikonfirmasi ia berkilah kalau itu tidak dimaksudkan menghina atau melecehkan batik yang merupakan warisan leluhur Nusantara itu.
Namun apapun alasannya, tentu orang tak semudah itu akan percaya. Sebab belum lama ini Presiden Jokowi mengadakan ewoh mantu anaknya dan semua menggunakan pakaian batik. Nah ini belum lama acara berakhir, Anies malah menyinggung soal batik. Ya bisa dipahami sendiri maksudnya apa. Padahal kalau kita baca sejarah tentang batik, ternyata punya sejarah panjang di negeri ini. Perlu diketahui keberadaan kegiatan batik tertua berasal dari Ponorogo yang masih bernama Wengker, yaitu sebelum abad ke-7. Bahkan kerajaan di Jawa Tengah belajar batik dari Ponorogo. Makanya batik-batik Ponorogo agak mirip dengan batik yang beredar di Jawa Tengah. Hanya saja batik Ponorogo, batik yang dihasilkan rata-rata berwarna hitam pekat atau biasa disebut batik irengan karena yang dekat dengan unsur-unsur magis, sehingga dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah. Bahkan eksistensi batik Ponorogo hingga abad ke-20 merupakan surga bagi para pembatik, karena produksi batik di Ponorogo melampaui industri batik di Jawa Tengah maupun Yogyakarta, yang kemudian diambil oleh pengepul batik dari Surakarta dan Pekalongan. Selain itu, upah pembatik di Ponorogo tertinggi di Pulau Jawa. Kesenian batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Sejarah batik Indonesia juga terkait erat dengan perkembangan Kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada zaman Kesultanan Mataram, lalu berlanjut pada zaman Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Teknik batik sendiri telah diketahui lebih dari 1000 tahun, kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara di Afrika Barat seperti Nigeria, Kamerun, dan Mali, serta di Asia seperti India, Sri Lanka, Bangladesh, Iran, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis. Batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia I berakhir atau sekitar tahun 1920. Jadi kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga kerajaan di Indonesia zaman dahulu. Awalnya kegiatan membatik hanya terbatas dalam keraton saja, dan batik dihasilkan untuk pakaian raja dan keluarga pemerintah dan para pembesar. Oleh karena banyak dari pembesar tinggal di luar keraton, maka kesenian batik dibawa oleh mereka keluar dari keraton dan dihasilkan pula di tempatnya masing-masing. Lama-kelamaan, kesenian batik ditiru oleh rakyat jelata dan selanjutnya meluas hingga menjadi pekerjaan kaum wanita rumah tangga untuk mengisi waktu luang mereka. Bahan-bahan pewarna yang dipakai ketika membatik terdiri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang dibuat sendiri, antara lain dari pohon mengkudu, pohon soga, nila. Bahan sodanya dibuat dari soda abu, sedangkan garamnya dibuat dari tanah lumpur. Itulah gambaran ringkas soal batik. Makanya warisan leluhur Nusantara itu harusnya kita jaga dan kita lestarikan. Jangan malah nyinyir apalagi menghina warisan budaya yang indah ini. Kita kembali lagi ke soal Anies yang mencalonkan diri menjadi calon presiden 2024. Ada kejadian beberapa bulan yang lalu yang mungkin luput dari sorotan pemberitaan media, yakni saat deklarasi pencalonan Anies di depan kelompok yang menamakan diri sebagai Majelis Sang Presiden. Di situ terjadi kegaduhan. Sebabnya di acara itu ada bendera merah putih, kemudian di sampingnya ada bendera HTI, yaitu bendera Tauhid. Sebagaimana kita ketahui selama ini bahwa bendera itu adalah bendera HTI yang sudah terlarang. Ada peserta yang tidak setuju dengan hal itu kemudian protes, dan terjadi perdebatan yang sama-sama ngototnya, yang akhirnya bendera HTI dihilangkan dari panggung.
Dari kejadian itu dapat disimpulkan kalau memang benar bahwa salah satu pendukung Anies adalah ex kelompok HTI. Organisasi tersebut sudah dibubarkan pemerintah dan dinyatakan terlarang di Indonesia karena dianggap bisa memecah belah persatuan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena organisasi terlarang tersebut juga terkenal anti Pancasila. Organisasi tersebut juga ingin mendirikan negara khilafah. Mereka tidak siap menerima kemajuan sehingga pandangannya selalu ke masa lalu, tidak ke masa depan. Bahkan soal sistem negara saja mereka ingin kembali ke masa silam. Belum lagi kalau diteliti ternyata rencana atau keinginan mendirikan negara khilafah meski yang mereka gembar-gemborkan adalah perintah Tuhan, tapi ternyata hanyalah gerakan politik semata. Pusat Hizbut Tahrir dunia ada di London, Inggris, dan yang di Indonesia adalah salah satu cabangnya. Misi dan tujuannya memang untuk mengacau wilayah atau negara yang mempunyai penduduk muslim banyak, misal seperti di Indonesia. Dan semua orang tahu bahwa penduduk muslim di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Kita kembali ke soal Anies Baswedan tadi. Ini adalah capres yang diusung kelompok radikal Islam dan beberapa ormas terlarang. Ia calon presiden yang masih menggunakan marga atau keturunan. Ia keturunan imigran dari Yaman. Maka bisa dikatakan pencapresan Anies memang ruwet. Bagaimana pendapat Anda? Apakah setuju dengan pencalonan ini? Silahkan tuliskan pendapat Anda di laman komentar. Terima kasih.